Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang bersuka cita, ada yang biasa aja ya, biasa-biasa aja, atau mungkin ada sebagian dari kita yang berbeban berat gitu ya, banyak pikiran, banyak tugas, banyak tanggung jawab. Tetapi terlepas dari itu, biarlah kita hari ini, saya mau ngajak setiap kita hari ini untuk boleh beribadah bersama, membawa seluruh keberadaan diri kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan menikmati Tuhan. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, amin. Yang sudah menyertai sepanjang minggu kita, dari Senin sampai Sabtu, dan hari ini kita pun mau menikmati Dia pada ibadah pada pagi hari ini. Saya mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali hadir, welcome. Kalau teman-teman juga belum ada tempat ibadah yang tetap, kami pun dengan penuh sukacita mau mengajak teman-teman untuk boleh beribadah bersama-sama dengan kami semua. Saya juga mau menyambut teman-teman yang beribadah secara online. Kalau teman-teman sudah diizinkan orang tua, sudah divaksin 2 kali, kami pun rindu teman-teman bisa bergabung bersama-sama dengan kami, beribadah menikmati persekutuan dengan teman-teman yang lainnya. Teman-teman, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yaitu Home Sweet Home. Kita akan dilayani oleh penginjil Heri Cio dari Banjarmasin. Thank you Ko untuk kesediaannya beribadah melayani bersama-sama dengan Teens and Youth di Gloria Satelit ini. Mari teman-teman, kita mau menenangkan hati kita sejenak, kita mau siapkan hati kita untuk beribadah, menikmati Tuhan pada kesempatan hari ini. Kita mengakui bahwa kita memulai ibadah kita ini dengan pertolongan dari Allah pencipta langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Tuhan, itulah yang memampukan kita untuk menyembah Tuhan, menikmati Tuhan, meninggikan Dia. Dan kasih karunia itu juga yang memampukan kita untuk boleh hadir bersama-sama dengan saudara seiman pada pagi hari ini. Selamat beribadah, enjoy the worship. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Sekali lagi dong, selamat pagi teman-teman semua. Nice. Apa kabar teman-teman? Saya berharap kabar kalian di sini semua baik-baik aja ya kan. Saya juga berharap kabar kalian setahun ke depan ini nanti, karena ini masih bulan Januari ya, saya rasa saya masih sah ngomong kayak gini. Saya harap tahun-tahun yang akan kita jalani atau bulan-bulan, hari-hari, minggu-minggu yang akan kita jalani semua itu akan berjalan dengan baik dan juga ya menyenangkan. Saya harap demikian. Amin. Amin. Oke, teman-teman, mungkin kita bisa ada di sini itu adalah suatu privilege atau suatu keuntungan buat kita. Atau mungkin kita di sini karena keadaan yang tiba-tiba aja gitu, koinsidental gitu kan. Tapi yang pasti teman-teman, kalau kita ada di tempat ini dan kita bisa menikmati momen ini, atau kalau kita masih ada di rumah dan masih bisa mengikuti ibadah, kita harus yakin dan percaya bahwa itu semua juga tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman, karena kita sudah ada di sini, mari kita juga mau mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji memuliakan namanya dan juga mendengar firman-Nya, dan terlebih lagi untuk menikmati hadirat dan juga persekutuan yang dekat pada Tuhan. Mari kita mau nyanyikan satu lagu, Bapa Engkau Sungguh Baik. Dan kiranya lagu ini juga boleh jadi refleksi kita atas pertolongan Tuhan dan juga penyertaannya terhadap hidup kita sampai sejauh ini. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih Bapak. Bapak
berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru ya Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, baik itu susah maupun senang, baik itu menegangkan atau biasa aja. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, dan kami patut bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih ya Bapak. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di
sepanjang hidupku. Teman-teman, mari kita juga berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Kalau kami masih boleh ada Tuhan hingga saat ini. Banyak Tuhan di antara kami yang kehilangan, banyak di antara kami yang melewatkan Tuhan momen-momen yang lain Tuhan. Tapi kalau pada saat ini kami boleh berada dalam satu momen untuk bersekutu dengan Tuhan, kiranya itu boleh menjadi suatu berkat dan salah satu anugerah Tuhan yang patut kami syukuri hari ini. Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk berdoa meminta rezeki yang secukupnya Tuhan. Makanan kami yang secukupnya Tuhan. Dan pada saat ini kami mau makan firman Tuhan. Kami mau menerima Tuhan kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah kami. Kiranya juga Tuhan memberkati sabda yang akan kami dengarkan. Turunlah atas kami Tuhan, sertailah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Teman-teman, karena kita mau bersyukur pada hari ini, marilah kita juga bersuka cita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Mari kita ucapkan sorak-sorai yang lebih meriah lagi. Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala
Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Segala puji hormat syukur hanya untuk Tuhan kita. Amin. Teman-teman silakan untuk duduk kembali. Teman-teman, di masa-masa seperti ini, mungkin kita sudah mulai pulih ya, mulai membaik dari tahun-tahun sebelumnya, atau setidaknya 2 tahun sebelumnya lah. Tapi beberapa di antara kita juga masih dalam kondisi yang katakanlah tidak baik atau bahkan memburuk dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut saya itu bisa jadi terjadi pada kita semua sebagai ya makhluk yang fana lah ya. Tapi teman-teman, banyak hal bisa jadi mengacaukan kita atau mungkin merusak planning kita di kemudian hari. Meskipun demikian, ada satu hal yang gak akan pernah berubah, yaitu penyertaan dan juga pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita seringkali lupa sama Tuhan, tapi Tuhan selalu ada buat kita. Di saat yang tepat, Dia juga akan menunjukkan kasih-Nya pada kita. Dan saya harap kita semua di sini yakin dan percayakan hal itu. Sebentar lagi kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Heri. Mari kita mau menyanyikan lagu ini sebagai penghayatan akan kasih setia Tuhan dan juga perhatiannya yang tak berkesudahan buat hidup kita. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang senantiasa memerlukan kasih. Kemanakah kami mencari kasih
Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari dengan penuh iman percaya. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami ya Tuhan, karena orang lain atau barang-barang kami Tuhan boleh berlalu, tapi kasih setia-Mu Tuhan, kami butuhkan itu Tuhan, agar kami dapat tetap hidup dan menjadi penyembah-penyembah. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Doa Evangelis Heri, silakan maju ke depan. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini dengan kepala tertunduk, dengan pikiran kami yang kami tundukkan di bawah kaki salib-Mu, berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami rindu mengangkat hati kami untuk boleh mengerti, memahami akan apa yang Tuhan hendaki atas hidup kami sebagai generasi muda di tengah-tengah gereja ini, di tengah-tengah kota Surabaya ini, di tengah-tengah akan Indonesia ini. Berbicaralah kepada kami dan kami mohonkan Roh Kudus untuk boleh menolong kami, membimbing kami, mengarahkan kami dengan bahasa yang kami pahami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudara. Terima kasih untuk para penata layar. Shalom. Knock knock. Perkenalkan, nama saya Heri. Dan terima kasih sudah membuka pintu rumah GKA Teens and Youth Satelit Gloria di hari ini. Senang sekali juga buat teman-teman yang juga mengikuti secara online. Dan sekali lagi, knock knock. Knock knock. Knock knock. Heri, terima kasih sudah buka pintu. Dan terima kasih bahwa ada keramahan yang terlihat di tengah-tengah gereja ini. Home sweet home. Tetapi realitanya, kata sweetnya tadi diganti ya, begitu ya. Kata sweetnya itu dicoret. Karena realitanya memang tidak selalu rumah menjadi tempat yang aman atau tempat yang menyenangkan. Home sweet home. Ketika hari ini saya diberikan tema ini, saya ingin kita melihat bukan hanya di dalam rumah kita saja, tetapi juga gereja kita, komunitas kita sebagai rumah tempat di mana kita tinggal.
Di rumah mungkin kita menikmati relasi bersama dengan papa mama kita dan saudara kita. Tapi Tuhan juga berikan kita sebuah konteks rumah, yakni di tengah-tengah gereja ini, bukan? Relasi dengan senior-senior kita, relasi dengan junior-junior kita, relasi dengan para hamba Tuhan, ada Cileni di sini, dan relasi dengan sesama kita. Namun sama teman-teman, gereja sebagai rumah pun seringkali juga menghadapi realita yang tidak mudah. Di Amerika, 59% pemuda dari 1.000-an koresponden, ini laporan dari Barna tahun 2016, melaporkan bahwa ada 59 remaja pemuda yang tidak lagi tertarik untuk datang ke gereja. Coba kita bayangkan sejenak, ini di dalam kondisi yang normal. Bagaimana ketika kita membawa konteks ini dalam situasi pasca atau sedang masa pandemi ini. Ketika kita menjalani ibadah online, kita mulai menyesuaikan diri untuk datang beribadah secara onsite. Mari sama-sama kita melihat, apakah 59% ini juga berlaku di dalam komunitas kita, gereja kita. Dan itu di Amerika, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia, satu dari tiga remaja itu berpikir, begitu ya, berpikir untuk tidak lagi ke gereja. 1 dari 3, it's mean 33%. Kalau jemaat di tempat kita ini ada 100 pemuda, maka kurang lebih ada 30 remaja pemuda yang tidak lagi interest untuk datang ke gereja. Dan 1/5 remaja itu pindah gereja. It's mean 33 ditambah 20%, hampir separuhnya teman-teman. Tapi kalau saya sekarang melihat, puji Tuhan meskipun di dalam pembatasan, gereja hampir full. Dalam posisi onsite begitu ya. Dan saya tidak bisa melihat teman-teman yang ada di online. Namun saya berharap gereja ini bisa mematahkan apa yang kita lihat dari penelitian di tempat-tempat lain. Di Amerika dan juga di Indonesia. Teman-teman, kalau kita ngomongin tentang hal ini, dalam konteks bergereja ya, teman-teman ya. Maaf, bisa dibantu? Ya, kasih. Dalam konteks gereja. Lalu bagaimana dalam konteks rumah kita? Yang paling mengenal konteks rumah kita masing-masing adalah teman-teman sendiri. Apakah teman-teman merasa bahwa teman-teman memiliki rumah di dalam bangunan rumah? Atau teman-teman mengatakan it doesn't feel at home at all. Mungkin papa mamamu berantem, mungkin mamamu selalu ngomel. Mungkin papamu selalu ngomong main game terus, buka komputer terus, kapan belajar, kapan cari kerja buat teman-teman yang sudah kuliah dan selesai. Di rumah terus, jadi kaum rebahan terus. Sehingga rumah menjadi tempat yang tidak safe. Rumah menjadi tempat yang tidak menyenangkan. Mungkin teman-teman juga mengalami konteks seperti saya dulu. Ketika papa mama berantem itu piring terbang, literally piring terbang, itu terjadi di rumah. Benar-benar piring terbang teman-teman, bukan UFO. Ini objek yang specifically tahu itu piring begitu ya. Kalau UFO itu kan nggak kedetek itu benda apa. Tapi ini benar-benar piring itu terbang. Dan tidak ada tempat yang paling aman selain di bawah kolong tidurmu. Padahal engkau berada di dalam rumahmu sendiri. Tetapi kondisi ini, realitas ini membawa kita untuk melihat ternyata memang benar bahwa rumah tidak selalu membawa kita kepada satu tempat yang aman dan nyaman. Tempat di mana kita bisa selalu pulang ketika kita menemukan kegagalan di luar rumah kita. Tempat paling aman untuk bisa mencari pertolongan. Tempat paling aman untuk kita itu beristirahat. Realitanya seperti itu teman-teman. Barna
melaporkan bahwa hanya 35% orang yang stay untuk ibadah. 32%-nya memilih untuk pergi dari gereja. Dalam konteks rumah, sebuah yayasan nirlaba bernama National Runway Safe Line. Jadi sebuah yayasan yang menyediakan satu hotline untuk ditelepon bagi mereka yang melarikan diri dari rumah ketika mereka mungkin kehabisan ongkos, mungkin mereka juga mengalami pelecehan seksual di jalan, atau mereka mengalami sakit dan segala macamnya. Ini sebuah line telepon begitu ya, yang bisa ditelepon. Itu melaporkan setiap tahunnya ada 1,6 sampai 2,8 juta remaja yang melarikan diri keluar dari rumah karena merasa tidak nyaman di rumahnya sendiri yang seharusnya menjadi tempat paling aman untuk gagal, tempat paling aman untuk beristirahat, tempat paling aman untuk segala sesuatu yang ideal bagi kita. 1,6 sampai 2,8 juta setiap tahunnya, itu di tahun 2016 teman-teman. Di tahun 2016. Di tahun sekarang 4,2 juta remaja itu homeless. Homeless. Nggak punya rumah, tinggal di jalanan, ngegembel. Gitu ya, ngegembel. 4,5 juta, itu di Amerika. Bagaimana dengan kita di Indonesia, di kota Surabaya? Saya datang ke kota Surabaya ini hanya 1 malam, tidak bisa mengobservasi, tetapi teman-teman yang paling bisa mengobservasi. Apakah ketika engkau berada di perapatan jalan, lampu lalu lintas, engkau bisa menemukan anak-anak jalanan di sana? Engkau yang paling tahu. Tapi pengalaman saya ketika saya sempat tinggal di Jogja, dan sering berkunjung bolak-balik ke Solo, itu ada komunitas buat anak-anak jalanan, anak pang. Anak pang yang tidak diterima di rumah, dan juga tidak diterima di gereja. Mengapa saya bilang tidak diterima di gereja? Oleh karena saat itu saya melayani sebuah komunitas namanya Hangout, T-nya saya lupa gitu ya. Tapi Hangout apa begitu. Itu melayani anak-anak jalanan yang tidak mau pulang ke rumah, tidak juga diterima di rumah, dan juga tidak diterima di gereja. Sehingga mereka terpaksa menyewa tempat-tempat tertentu, bahkan di angkringan-angkringan jalanan, untuk ibadah, tanda kutip ya, ibadah. Sharing kehidupan, sharing firman Tuhan. Bahkan mereka sempat juga menyewa sebuah pub yang memang tidak dipakai di hari Minggu. Jadi mereka diizinkan untuk beribadah di sana. Oleh karena apa? Oleh karena gereja tidak menerima mereka. So, teman-teman sebagai anak-anak Allah, bagaimana komunitas kita seharusnya? Dan sebagai anak-anak Allah, bagaimana kita berperan di tengah-tengah rumah kita sendiri ketika rumah kita itu bukanlah rumah sekedar host, rumah dalam bentuk bangunan, bukan home, tempat untuk kita tinggal, tempat untuk kita berbagi kehidupan. Mazmur yang ke-23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ini adalah perkataan Daud. Dan saya kasih highlight di sana. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Teman-teman begini. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah itu tidak sekedar menciptakan mereka saja. Tetapi Allah terlebih dahulu mempersiapkan rumah bagi mereka. Allah menciptakan tanah, daratan, lautan, semua isinya Allah ciptakan. Dan kemudian Allah ciptakan Adam dan Hawa untuk menempati Taman Eden. Allah ciptakan satu tempat tinggal bagi mereka. Tetapi sayangnya dosa itu datang merangsek dan merusak kondisi yang ideal itu. Dan ketika kondisi yang ideal itu dirusak, kita perhatikan baik-baik. Ketika Allah mendatangi manusia, Adam dan Hawa ketika mereka berbuat dosa, apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi.
mereka bersembunyi. Apakah Allah pada saat datang sudah mewanti-wanti bawa rotan gitu ya? Bawa rotan siap-siap untuk menghukum? Tidak. Apakah Allah menggelegarkan suaranya ketika menghampiri mereka sambil cari-cari begitu? Adam dan Hawa, mengapa engkau menyakiti hatiku dengan berbuat dosa? Tidak. Allah memanggil nama mereka dengan lemah lembut, namun mereka bersembunyi. Mengapa mereka bersembunyi? Apakah Allah menolak mereka? Tidak. Tetapi mereka menolak diri mereka sendiri sehingga mereka tahu bahwa mereka tidak layak di hadapan Allah. Dan mereka bersembunyi. Mereka mengambil dedaunan untuk menutupi tubuh yang selama ini mereka juga tidak tutupi. Tetapi oleh karena mereka berbuat dosa, mereka melihat hal buruk di dalam diri mereka. As if telanjang itu adalah salah. Kita lihat Tuhan. Apakah Tuhan kemudian menolak mereka? Apakah Tuhan menolak pemikiran mereka untuk menutupi akan bagian tubuh mereka yang sensitif? Tidak. Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang. Dan maybe itu adalah pengorbanan binatang yang pertama untuk manusia. Teman-teman, mengapa ini menjadi penting bagi kita untuk melihat kejadian Adam dan Hawa? Adalah untuk melihat dalam konteks apa yang Daud sampaikan. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Adam dan Hawa memang diusir, teman-teman. Tetapi Allah menyediakan dunia bagi manusia untuk ditempati. Allah katakan, engkau yang harus menguasai, engkau yang harus mengelola. Tetapi dengan konsekuensi dosa. Taman itu memang ditutup oleh Allah. Tapi kalau kita merunut di dalam perjanjian lama, ketika Allah yang begitu besar, Allah yang begitu agung itu menciptakan dunia ini untuk tempat tinggal manusia. Lihat, Allah meminta dan mengizinkan manusia juga untuk membuatkan rumah bagi Allah. Seolah-olah Allah itu merelakan dirinya untuk dikungkung di dalam sebuah bangunan yang kecil. Allah katakan, jikalau engkau ingin membangun rumah untukku, bangunlah seperti ini dan seperti itu. Apakah itu cukup untuk menjadi tempat tinggal Allah yang begitu maha besar dan maha kuasa itu? Tidak, saudara. Tetapi Allah merelakan dirinya untuk manusia itu dapat meresponi cinta kasihnya dengan mengasihi Allah, membentuk rumah bagi Allah. Dan ketika Daud menyampaikan, aku akan diam dalam rumah Allah, sederhananya seperti ini, saudara, seperti yang disampaikan oleh Herford ini. Aku akan punya tempat tinggal, home in the house of the Lord. Home dalam house. Namun pertanyaannya, teman-teman, do you feel bahwa rumahmu itu adalah home buat kamu? Dengan segala kecenderungan dosa papa mamamu yang bisa berantem, bisa ngomel-ngomel. Dengan segala kecenderungan dosa saudara-saudaramu yang bisa mencelakakan kamu, mengadu domba kamu sama papa mama kamu. Do you feel it at home? Does it feel at home? Di gereja ini, mari kita buka realita. Berapa banyak tadi data teman-teman yang pindah gereja atau tidak lagi ingin datang ke gereja adalah karena mereka terluka di dalam gereja yang disebut sebagai rumah Allah. Apakah gereja kita, komunitas kita adalah rumah yang masih safe buat saudara-saudara kita yang lain? Buat diri kita sendiri. Apakah masih aman, teman-teman? Apakah engkau masih bisa gagal di tengah-tengah gereja ini? Apakah engkau masih diampuni ketika engkau berbuat kesalahan di gereja ini? Apakah gereja ini masih bisa menerima jikalau salah satu orang saat ini ketika saya bertanya, apakah dosa terbesarmu 1 minggu ini dan engkau mengangkat tangan dan engkau mengaku dosa terbesarmu adalah ini? Apakah engkau masih bisa mendapatkan sebuah pelukan dari rekanmu, saudaramu, hamba Tuhanmu? Mari kita mengevaluasi diri kita sejenak. Hal ini juga berlaku di rumah kita, teman-teman.
Apakah kita masih bisa mengampuni papa kita? Mungkin kau mendapati papamu selingkuh. Mungkin kau mendapati mamamu pun mungkin selingkuh. Yang lagi heboh kan ya, layangan putus. Kamu beliin dia penthouse 5M gitu ya. Atau kamu dapati papamu beliin 5 juta, beliin cilok nih buat selingkuhannya. Apakah kamu bisa mengampuni dia? Atau ketika WL tadi ya, memimpin pujian. Ada kata-kata yang kesleo gitu, salah ngomong. Apakah Cik Lady sebagai pembina, it's okay. Kita coba lagi. Atau tadi itu salah loh, seharusnya tuh gini, nggak boleh gini. Apakah gereja ini menjadi tempat yang aman untuk kita itu belajar gagal? Karena itulah rumah seharusnya. Tempat di mana dan kapanpun engkau bisa pulang dengan menangis karena engkau gagal di luar sana. Ini rumahmu. Apakah engkau masih bisa merangkul saudara-saudaramu ketika engkau mendapati dia berbuat kesalahan? Atau ketika dia mengaku kepadamu, hey, aku punya kecenderungan suka sesama jenis. Berani nggak peluk dia? Padahal engkau juga laki-laki, dia laki-laki. Dan dia mengaku dia suka dengan sesama jenis. Apakah cinta, kasih yang unconditional yang selalu kita gaung-gaungkan di dalam gereja itu kemudian tiba-tiba mati pada saat itu juga? Gereja tempat anugerah berlimpah-limpah itu diberikan kepada setiap kita. Dan gereja jugalah tempat di mana orang merasa penghakiman. Apakah gereja kita masih terasa sebagai rumah bagi kita? Apakah rumah kita sendiri masih terasa rumah bagi kita? Hanya teman-teman yang bisa menjawab. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Jadi kalian harus mengerti bahwa kita semua merupakan rumah Tuhan. Dan Roh Allah hidup di dalam kita. Menghadapi realita bahwa dosa telah masuk merusak dan mengacaukan segala sesuatu yang ideal. Yang Tuhan inginkan atas hidup kita di dalam keluarga dan juga di dalam gereja ini. Ada kabar baik bagi kita. Bahwa teman-teman sendirilah adalah rumah daripada Allah. Engkau adalah bait sucinya Allah. Kalau komunitas ini, gereja ini, rumahmu tidak bisa jadi rumah yang ideal bagi saudaramu, bagi papamu, bagi mamamu, bagi teman-temanmu, maka engkaulah rumah ideal yang Tuhan sedang ingin persiapkan. Supaya engkau menjadi tempat perhentian bagi mereka yang gagal, bagi mereka yang patah hati, bagi mereka yang kecewa, bagi mereka yang kepahitan. Engkaulah rumah itu. Engkaulah rumah itu. Tapi teman-teman, sekali lagi ini adalah hal yang Tuhan ingin bagi kita kerjakan. Ini hal ideal. Apakah kita punya kemampuan melakukan itu? Hampir dikatakan tidak. Tetapi ingat, dan Roh Allah hidup di dalam kita. Dan itulah yang memampukan kita untuk jadi home bagi papa mama kita, saudara kandung kita, bagi hamba Tuhanmu bahkan. Mungkin ada kata-kata yang menyakitkan. Mungkin ada kata-kata yang membuat engkau menjadi kecewa. Membuat engkau merasa terhakimi. Roh Kudus di dalam diri kita itu yang memberikan kita kemampuan untuk menjadi rumah. Sehingga rumah itu tidak lagi tentang bangunan. Tetapi rumah itu adalah tentang kehadiran Allah di dalam diri kita. Yang membersihkan semua kecenderungan-kecenderungan dosa kita. Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita masing-masing. Tapi pertanyaannya, maukah engkau memberikan dirimu dibersihkan oleh Allah, direnovasi total oleh Allah? 1 Petrus 2 ayat 5. Maaf teman-teman, karena ini slide-nya agak berubah, jadi saya harus lihat agak dekat ya, agak sulit untuk membaca. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani.
Jadi setiap teman-teman yang ada di sini adalah bagian-bagian yang sedang Tuhan persiapkan untuk membangun rumah rohani di tengah-tengah komunitas ini. Bagi suatu imamat kudus, engkau adalah orang-orang pilihan Allah untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Yesus telah mati di atas kayu salib untuk kita semua, melayakkan kita semua. Dan untuk memilih kita sebagai anak-anaknya yang terlibat untuk karya pekerjaan Allah yang besar di tengah-tengah gereja ini. Dan di tengah-tengah rumahmu sendiri. Engkau mungkin melihat papa tidak berperan, papa tidak bekerja. Hanya mama yang bekerja. Papa taunya mabok-mabokan judi. Cece apalagi, habisin uang terus, belanja-belanja barang branded terus. Tidak ada yang berperan di dalam rumah. Rumah kacau balau. Seperti kapal pecah begitu ya. Dan saat ini Tuhan panggil engkau untuk berada di tengah-tengahnya untuk jadi anak Allah. Kita tidak bisa memaksa orang untuk berubah. Tetapi kita bisa merangsang, menstimulan orang untuk mengalami perubahan. Amsal 31 itu berbicara tentang seorang laki-laki kepala keluarga yang tidak bisa berperan. Yang tidak bisa kerja. Tetapi dalam konteks orang Israel pada saat itu, kepala keluarga adalah martabat keluarga. Harus diangkat. Dan istri saat itu bekerja habis-habisan, mati-matian untuk menolong sang suami itu punya nama di tengah-tengah lingkungannya. Sehingga sang istri mengambil peran untuk menolong suami supaya martabatnya itu tidak rusak. Nah teman-teman, mungkin Tuhan juga mau pakai engkau yang masih muda, yang masih SMP, SMA, yang di rumah itu kayak di ini nih ya, tahu apa lu anak kecil, tahu apa lu belum punya pengalaman, tahu apa lu belum bisa ngasilin duit, tapi Tuhan mau pakai engkau di tengah-tengah keluargamu jadi batu hidup yang memulai pembangunan di tengah-tengah keluargamu untuk dipulihkan oleh Allah. Untuk dipulihkan oleh Allah. Dan engkau pun di gereja ini pun juga sedang ingin dipakai Allah. Jangan sampai engkau merasa aku gak ada apa-apanya di sini. Aku datang cuma karena papa aja yang suruh. Aku datang karena supaya mama gak ngomel-ngomel aja setiap minggu pagi. Aku datang supaya nilai agamaku tetap oke aja. Jangan sampai teman-teman. Engkau perlu menyadari kehadiranmu di tengah-tengah komunitas ini adalah untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Bisa dibantu teman-teman? Ya, ini adalah bangunan yang diusulkan, gitu ya, yang diusulkan oleh Jerry and Mary White, suami istri begitu ya. Ketika kita berbicara tentang rumah, itu kita berbicara tentang isi dalamnya. Dan salah satu isi dalamnya adalah koinonia atau persekutuan, relasi yang dibangun di dalamnya. Tentu saja harus didasarkan kepada Yesus Kristus sebagai kepala daripada gereja. Rumah Allah, dan rumah Allah itu adalah engkau sendiri. Didasarkan kepada Kristus. Tiangnya adalah waktu dan juga usaha. Untuk membangun relasi, membangun persekutuan, mutlak dibutuhkan waktu dan juga usaha. Kalau engkau dikit-dikit gak punya waktu, sibuk nih segala macam, maka engkau terperangkap, terpenjara oleh kegiatan-kegiatanmu, pekerjaanmu, kuliahmu, studimu. Tanpa waktu, koinonia hampir bisa dibilang tidak akan bisa terjadi. Oh yang kan penting quality time-nya kok, bukan tentang kuantitas waktunya. Buktikan. Kemudian usaha. Sulit teman-teman untuk bisa mengasihi orang yang tidak menyenangkan bagi kita. Kalau orangnya baik seperti Andrew tadi ya, saya di welcome dengan sangat menyenangkan, ada air minum. Leni bahkan WhatsApp saya ketika saya datang, kok sudah sampai mana, sudah dijemput Pak Joni belum, sudah nyampe hotel belum, let me know ya kalau misalnya ada butuh apa-apa. Gampang. Leni memperlakukan saya karena ada relasinya. Kami pernah sekampus, gitu ya, pernah tinggal sama-sama dalam kehidupan asrama. Dan kami tidak ada konflik. Sehingga gampang nanya itu.
Tapi kalau misalnya ada orang yang sangat kita tidak suka, sangat kita benci, unlovable person. Kamu masih mau usaha bangun relasi sama dia? Even lihat mukanya pun udah, dia jijik duluan. Masih mau effort, apalagi waktu. Mungkin kalau waktu pun kayak, yuk kita makan malam yuk. Aduh, gue sibuk nih, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Tidak akan mudah. Menyediakan kasih, kemudian bisa deep sharing, menceritakan hal-hal yang dalam. Mau terbuka, mau disclosure, membuka diri. Mau trust sama orang, supaya bisa ada bonding. Kemudian ada fun. Relasi itu bukan tentang hal-hal yang serius saja. Komunitas, pemuridan itu bukan tentang firman Tuhan yang detail dengan penuh konteks cerita, sejarah, dan yang lain-lain. Butuh hal yang fun. Butuh kesetiaan, butuh spiritual challenge. Bagaimana kabarmu? Jangan sampai bagaimana kabarmu itu menjadi kata-kata klise. Bagaimana kabarmu itu menjadi basa-basi yang sekedar kita ketemu, oh oke, mohon maaf ya saya gak punya waktu, ya nanti cerita sama orang lain aja ya. Itu nanti sama Cik Len tuh, Cik Len di belakang tuh, nganggur tuh, ngomong sama Cik Len ya. Apa kabar? Jangan sampai menjadi kata-kata yang klise. Apa kabar? Harus kita niatkan dengan benar-benar karena kita pengen tahu nih deep sharingnya apa. Spiritual challenge dia apa. Apakah dia merasa dihukum Tuhan minggu ini? Apakah dia merasa dimusuhi Tuhan? Apakah dia kecewa sama Tuhan? Apakah dia marah sama Tuhan? Sehingga teman-teman kita bisa saling menstimulasi satu dengan yang lain. Saling memberikan penguatan satu dengan yang lain. Memberikan pengorbanan diri. Tadi ya, masalah waktu ini juga masalah pengorbanan diri. Aduh, gue udah ngantuk banget nih. Tapi temanmu mau sharing sama kamu. Temanmu mau cerita sama kamu. Terus kamu bilang, aduh sorry banget ya. Jangan malam ini, besok aja ya. Besok ketika dia hubungi kamu, kamu tetap gak bisa. Dan jangan kaget, tiba-tiba mungkin ada temanmu yang tiba-tiba loncat dari lantai 16, lantai 20. Karena gak punya teman untuk bicara tentang hal-hal yang dalam, tidak mendapatkan penguatan. Teman-teman, realita kehidupan kita, mungkin saat ini kita rasa biasa-biasa saja. Tapi akan ada momen di mana Tuhan membawa engkau masuk ke dalam pergumulan seseorang untuk menjadi rumah bagi orang tersebut. Menjadi rumah bagi saudara-saudaramu kiri kananmu. Menjadi rumah bagi hamba Tuhanmu bahkan. Hamba Tuhanmu bukan Superman. Hamba Tuhanmu juga punya pergumulan. Apakah kamu bisa merasakan pergumulan dari orang-orang yang Tuhan hadirkan di dalam hidupmu? Sehingga koinonia, persekutuan itu bisa berjalan. Koinonia itu digambarkan seperti ini teman-teman. Tapi ada Yesus Kristus di tengah-tengahnya. Jadi saya nggak bisa dapatkan penggambaran yang baik. Tapi koinonia itu seperti ini teman-teman. Kita ibaratkan remote ini adalah Yesus Kristus. Dan setiap teman-teman yang ada di dalam persekutuan ini, atau engkau di dalam konteks rumahmu, papamu, mamamu, adikmu, kokomu, cecemu, siapa saja, amamu, siapa saja, itu semuanya megang ini. Dan ketika semua tangan berpegangan pada satu hal yang sama, yakni Yesus Kristus itu, maka ketika ada satu tangan yang sedang ingin melepaskan diri, itu merasa semuanya. Dinamikanya tuh semuanya merasakan ada satu tangan yang mau lepas. Ada satu tangan yang mau melepaskan diri dari persekutuan ini. Ada satu tangan yang sedang melemah. Ada satu tangan yang lagi marah sama komunitas. Ada satu tangan yang lagi kecewa sama komunitas. Ada satu tangan yang lagi benar-benar nyesal masuk dalam komunitas. Semua ketika ada satu pergerakan merasakan ada yang aneh. Dia butuh bantuan, dia butuh penguatan, dia butuh nasihat, dia butuh kita hadir di dalam hidupnya meski
tak ada kata-kata yang bisa kita sampaikan. Duduk saja di samping dia. Duduk di dalam dukanya, duduk di dalam kemarahannya, duduk di dalam kekecewaannya. Temani dia. Karena inilah koinonia, rumah yang seharusnya kita bangun di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah rumah kita sendiri. Teman-teman, satu pesan bagi kita yang merasa tertolak di tengah-tengah komunitas atau doesn't feel at home di rumah dan juga di gereja ini. Saya kenalkan namanya fourth key. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu boleh angkat tangan? Oke, thank you. Ini adalah tokoh di film Toy Story. Ada yang tahu? Hitung dulu. 4, thank you. Yang keempat. Forky adalah mainan yang dibuat oleh Bonnie, anak perempuan kecil, pemilik semua mainan yang ada di Toy Story ya. Si Buzz, Woody dan segala macam. Bonnie ketika dia pertama kali ke sekolah dia buat ini. Forky. Forky ini cute. Adorable buat Bonnie. Dan lovable buat Bonnie. Bonnie ketika tidur dia cari Forky. Kemanapun dia pergi dia bawa Forky. Tapi Forky selalu merasa dirinya adalah sampah. Jadi setiap kali dia dapat kesempatan, dia akan masuk ke tong sampah. Karena dia merasa itulah tempatku. Di sanalah aku seharusnya berada. Nobody love me. Inilah tempatku. Nggak ada yang peduli sama aku. Selalu di tempat sampah. Dapat kesempatan selalu di tempat sampah. Padahal Woody yang kita kenal begitu jealous, yang kita kenal begitu selalu ingin gitu ya, dekat dengan Bonnie, yang selalu insecure kalau nanti dibuang oleh Bonnie sebagai seperti pemiliknya yang sebelumnya, itu mengalami perubahan hidup. Toy Story 1, 2, 3, nanti teman-teman boleh nonton lagi ya. Di keempat, tiba-tiba Woody ini punya karakter yang begitu menolong supaya Forky yang tidak merasa sebagai mainan berharga buat Bonnie, Woody itu selalu menyelamatkan Forky. Ketika Forky masuk ke tong sampah, Woody cari dia, angkat dia. Ketika dapat momen lagi dia pergi ke tong sampah, Woody bahkan sampai mengorbankan banyak hal untuk menyelamatkan Forky. Supaya apa? Supaya Bonnie tidak sedih. Nah teman-teman, familiar nggak dengan Forky? Forky adalah kita semua yang seringkali merasa nggak get belong di komunitas. Yang nggak merasa dibutuhkan di rumah. Yang merasa useless. Yang merasa worthless. Yang merasa tidak ada manfaatnya berada di tengah-tengah komunitas atau berada di dalam rumah. Toh mama suruh aku mati, papa bilang mati aja lu daripada repotin. Toh komunitas aku nggak datang seminggu 2 minggu juga nggak nelpon, nggak WhatsApp, nggak nanya kabar. So buat apa aku di sini? Satu pesan buat setiap kita yang sering merasa tertolak, padahal ada orang-orang yang berdoa buat kita, ada orang yang peduli kepada kita. Roh Kudus adalah pribadi yang tidak henti-hentinya berdoa untuk kita. Namun seringkali kita kembali ke natur berdosa kita. Kita merasa diri kita sampah. Kita merasa diri kita itu nggak ada artinya, nggak berharga. Karena kita terus-menerus mengingat bahwa diri kita adalah sampah dengan kecenderungan diri kita. Teman-teman, ini mungkin tidak berlaku untuk dirimu karena dirimu merasa I'm fine, aku baik-baik aja, aku dipakai di gereja ini, aku disayang oleh papa dan mama. Tapi hari ini Tuhan ingin engkau melihat, adakah Forky di sampingmu yang perlu engkau tolong? Apakah engkau bisa menjadi Woody bagi Forky yang selalu merasa tidak berharga,
yang selalu merasa terbuang di tengah-tengah komunitas. Challenge buat kita, pikirkan satu nama teman-teman. Satu nama mungkin di rumahmu, satu nama mungkin di gereja ini, satu nama mungkin di sekolahmu, di tempat kerjamu. Siapapun itu, yang engkau tahu, dia sudah tidak berada di dalam rumah. Rumahmu di gereja, rumahmu di rumah tempat tinggalmu, rumahmu di sekolah. Yang tidak punya rumah, homeless. Tuhan mau engkau jadi rumah bagi mereka. Tuhan mau pakai engkau sebagai batu hidup bagi mereka. Namun bagi engkau yang merasa saat ini homeless, merasa tidak berharga, merasa tertolak, please juga berdoa buat satu nama. Minta Tuhan kirim satu orang untuk menjadi rumah buatmu. Rumah untuk menaungi jiwamu yang kering, jiwamu yang marah, jiwamu yang kecewa. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Dan kita sebut satu nama. Bagi engkau yang mau jadi rumah buat orang lain. Ataupun mungkin engkau yang saat ini homeless. Gak punya rumah. Dan engkau ingin memiliki satu sahabat saja di tengah-tengah gereja ini. Minta Tuhan kirim buat kalian. Tuhan, saat ini engkau melihat setiap kami anak-anak-Mu. Roh Kudus tolong kami. Bawa kami untuk memahami akan rencana-Mu dan karya-Mu di dalam hidup kami. Engkau melihat setiap kebutuhan jiwa daripada anak-anak-Mu di tempat ini. Dan mereka yang online, Tuhan. Di rumah mereka masing-masing. Tuhan lihat kerapuhan jiwa kami. Lihat bejana-Mu yang oleh karena dosa pecah belah dan menjadi hancur belur ini Tuhan. Mari Tuhan pulihkan kami. Kami ingin jadi bejana yang dipulihkan. Seperti Kinsukuroi. Bejana Jepang yang pecah dan kemudian diisi oleh emas. Dan menjadi karya seni yang sangat berharga. Bahwa kami juga untuk mengingat bahwa Engkau pun telah memungut kami. Engkau pun telah memulihkan kami. Dan bahkan kami dipakai oleh Engkau sebagai bejana-Mu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Untuk menjadi rumah bagi saudara-saudara kami. Bagi papa mama kami. Bagi teman-teman kami, sahabat kami. Saudara dengan kepala tertunduk dan mata yang terpejam. Adakah di antara engkau yang saat ini marah, kecewa, sedih, kepahitan dengan komunitasmu? Engkau boleh taruh tanganmu di dada. Tuhan melihat engkau. Dan Tuhan ingin memulihkan engkau. Taruh tanganmu di dada dan saat ini Tuhan akan pulihkan engkau. Tuhan pun ingin memakai engkau sebagai rumah bagi orang lain. Engkau yang terluka, engkau yang kepahitan. Saat ini Tuhan ingin pulihkan engkau. Dan Tuhan akan pakai engkau menjadi rumahnya. Karena engkau yang pernah mengalami. Karena engkau yang disentuh oleh kasih Tuhan. Jangan ragu untuk menaruh tanganmu di dada. Karena Tuhan melihat engkau. Dan Tuhan rindu memulihkan engkau. Dan buat engkau yang saat ini Tuhan sentuh hatinya. Dan Tuhan ingin pakai engkau sebagai rumah bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Mari juga engkau taruh tanganmu di dada.
Tuhan sedang memanggilmu. Dan Tuhan rindu memakai engkau membangun hati yang hancur dari sahabatmu, dari saudaramu, dari papa dan mamamu. Siapapun yang Tuhan kirim kepadamu, bukakan pintumu, biarkan mereka masuk, biarkan mereka merasakan kasih Tuhan di dalam hidupmu. Karena engkau yang terlebih dahulu disentuh oleh Tuhan. Tuhan, ini kami setiap anak-anak-Mu dengan tangan kami di dada kami sebagai komitmen kami untuk dipulihkan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami, karena kami tahu kami memiliki begitu banyak kecenderungan dosa. Tapi oleh karena Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, isi kami Tuhan, isi setiap celah di dalam kehidupan kami, sehingga kami layak jadi rumah bagi teman-teman kami, bagi mereka yang kehilangan arah, bagi mereka yang kelelahan, bagi mereka yang kepahitan dengan kehidupan ini. Biarkan kami jadi perteduhan bagi mereka Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, berkaryalah Tuhan. Amin. Saya kembalikan ke worship leader. Ya, terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Evangelis Harry. Teman-teman, sebentar lagi kita akan berikan persembahan. Oleh sebab itu, mari kita mau mempersiapkan hati dan diri kita juga untuk memberikan persembahan kita. Dan selagi kita memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Pelangi Kasih-Nya. Teman-teman silakan untuk duduk. Ya, kok diri terus. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya.
suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Teman-teman, saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Sekaligus kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, benar seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, ketika dalam masa sulit kami, dalam masa senang kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh melihat pekerjaan tangan Tuhan yang terus memegang tangan kami, menopang kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kecukupan, bahkan mungkin sebagian kami boleh merasakan kelimpahan dari Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua hal itu. Kami juga mengucap syukur untuk hal-hal baik yang boleh kami rasakan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan sekali lagi kami boleh berpartisipasi, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan dari apa yang kami punya, dari apa yang Tuhan sudah titipkan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus mengucap syukur dalam segala hal, bahkan memberikan kehidupan kami, memberikan segala keberadaan diri kami sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Bapak, saat ini kami juga mau berdoa untuk setiap kami ataupun teman-teman kami yang saat ini masih bergumul dalam studi mereka. Kiranya Tuhan sendiri yang tolong adanya adaptasi dalam studi kami harus tatap muka, kami harus hybrid, kami harus belajar secara online. Tentu ada sebagian dari kami yang kesulitan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan, memohon hikmat dari Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri juga yang tolong berikan kami kesanggupan untuk boleh menyelesaikan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami maupun teman-teman kami yang masih bergumul dalam meniti karir mereka, meniti karir kami, baik itu dalam mencari pekerjaan, mencari sekolah, mencari universitas yang terbaik bagi kami. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami tahu kami ada keterbatasan, ada batasan-batasan yang membuat kami pada akhirnya tidak bisa memperoleh apa yang kami inginkan. Tetapi biarlah dalam segala hal itu Tuhan, kami mau terus bersandar sama Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami boleh mengerjakannya dengan setia, kami boleh mengerjakannya dengan penuh sukacita, sebab kami tahu ada Tuhan yang hidup, yang memegang kehidupan kami dan berjalan bersama-sama dengan kami. Bapak, kami juga mau berdoa menyerahkan komunitas ini dalam tangan Tuhan. Komunitas yang penuh dengan keterbatasan, komunitas yang tidak sempurna. Tetapi biarlah komunitas ini menjadi komunitas tempat kami boleh bertumbuh bersama, tempat yang safe buat setiap kami. Kalau sebagian kami juga masih kesulitan untuk berelasi, untuk fit in, untuk bisa belong to, kiranya Tuhan sendiri yang berikan kepada kami kesempatan, momen untuk kami boleh memiliki relasi yang baik, memiliki relasi yang sehat. Sehingga ketika kami bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan, kami pun boleh menikmati persekutuan yang indah dengan saudara seiman kami. Kami juga terus berdoa menyerahkan kondisi bangsa dan negara kami, kota kami ke dalam tangan Tuhan.
kiranya Tuhan sendiri yang jaga, Tuhan sendiri yang lindungi. Biarlah melalui booster, melalui proses vaksin yang terus dikerjakan oleh pemerintah, ini semua pun boleh membuat situasi ini, situasi pandemi ini semakin membaik dan kami pun boleh pulih dari keterpurukan dan kami pun boleh beraktivitas secara normal. Inilah seruan doa kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjawab setiap seruan doa kami sesuai dengan waktu Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk tiap hari demi hari terus bersandar sama Tuhan. Terpuji namamu Tuhan di dalam satu nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Amin. Dan dengan tetap bangkit berdiri, mari kita juga mengikrarkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman silakan duduk kembali. Teman-teman, sebentar lagi kita juga akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, untuk meresponi firman Tuhan yang telah diberikan tadi, marilah kita menyanyikan satu lagu, Kami Perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Untuk evangelis Heri, boleh maju berikan doa berkat untuk kita semua. Saya ngajak kita kembali untuk bangkit berdiri. Setiap kita yang telah mendengar akan kebenaran firman Tuhan, mari kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Kemanapun langkah kakimu berjalan, di situ Tuhan hadir memimpin perjalananmu. Dan apapun yang dikerjakan oleh kedua belah tanganmu, di situ pun Tuhan hadir untuk menjadikannya berhasil, semata-mata untuk mempermuliakan akan nama Allah. Diberkatilah kehidupanmu dan dijagailah akan hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih daripada Allah Bapa, pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.